kelompok 1. Sebelum itu, kenalin nama aku Nimadeka Ilham Harmidana, nomor 30 dari kelas 9C. Kenalin aku Zahra Yunda Cahyani Rasmiani, yang 18 kelas 9C. Kenalin nama aku Nyamati Sapratmawati, nomor 21 di kelas 9C. Kenalin nama aku Nida Putu Mencari Masuk Dema, absen 29 dari kelas 9C. Kenalin nama aku Fania Ibera Naudi Santai, nomor 23 dari kelas 9C. Jadi hari ini kita akan tentang masa kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949. Untuk tahu lebih lengkapnya, silakan tonton video ini ya. Enjoy! Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak, sehingga satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan sekutu. Dalam menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan pada bangsa-bangsa yang didudukinya dengan menjanjikan kemerdekaan, yaitu oleh Kuniaki Koiso yang merupakan Perdana Menteri Jenderal pada 7 September 1944. Berkaitan janji yang dikemukakan Jepang, dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret 1945. BPUPKI terdiri atas 63 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedodiningrat. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas mengenai rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang kedua dilaksanakan pada 10 Juli sampai 17 Juli 1945 yang membahas rencana Undang-Undang Dasar dan membicarakan bentuk negara. BPUPKI juga membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 19 orang yang diketuai oleh IR Soekarno. Pada 14 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerja panitia, yaitu pertama, pernyataan Indonesia Merdeka, kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada 7 Agustus, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tugas PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh nasional, yaitu IR Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedodiningrat ke dalam Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia yang dapat dilaksanakan segera. Peristiwa Rengas Dengklok diawali dengan menyerahnya Jepang tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Sultan Syahrir mengusulkan kepada Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, namun usaha tersebut tidak disetujui oleh Soekarno dan Hatta. Perbedaan pendapat ini membuat golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke tempat terpencil yaitu Rengas Dengklok agar mengamankan mereka dari pengaruh Jepang yang terlepas dari ikatan Jepang. Meskipun sudah diamankan ke Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta tetap dalam pendiriannya. Hal ini dikarenakan mereka masih belum percaya tentang berita yang dibawa oleh golongan muda, juga belum ada berita resmi dari pihak Jepang. Di Jakarta, Ahmad Subarjo merupakan tokoh dari golongan tua mengetahui peristiwa tersebut. Ia lantas menemui Wikana yang merupakan salah satu dari tokoh pemuda. Pembicaraan pun dilakukan dan disepakati bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera dideklarasikan di Jakarta. Ahmad Subarjo bersama Sudiro dan Yusuf Kuato segera menemui Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok dan membawa mereka ke Jakarta. Ahmad Subarjo menyampaikan kebenaran tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar berita tersebut, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Dengan taruhan nyawa, Ahmad Subarjo menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, yaitu seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan dan naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Mulik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di kediaman Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendradiningrat dan S. Suhud. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta, yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi.
Proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat. Setelah proklamasi kemerdekaan, para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang akan menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu yang pertama, pengesahan UUD, yaitu Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI dengan sedikit perubahan lalu disahkan menjadi UUD. Yang kedua, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Soekarno dan Hatta ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Yang ketiga, pembagian wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan kementerian. Pada tanggal 2 September 1945, dibentuk Susunan Republik Indonesia pertama yang bertugas membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, saya juga akan menjelaskan tentang pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau singkatannya KNIP. Pada tanggal 22 Agustus 1945, dibentuk KNIP untuk menggantikan PPKI. Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menerapkan garis-garis besar haluan negara atau singkatannya GBHN. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Jadi, pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Sementara, pada 5 Oktober, berdirilah Tentara Keamanan Rakyat atau singkatannya TKR. Supriyadi, tokoh perlawanan tentara PETA terhadap Jepang di Blitar, terpilih sebagai pemimpin TKR. Atas dasar maklumat itu, Urip Sumiharjo segera membentuk markas besar TKR yang dipusatkan di Yogyakarta. Baik, itu dia video dari kami. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om.